Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 11 Maret 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang oleh Dia dan di dalam Dia segala sesuatu telah dijadikan. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Bacaan renungan pagi hari ini dengan judul Dalam Keindahan Bumi. Dengan ayat inti diambil dari Maleakhi 3 ayat 12 yang berbunyi, "Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam." Ketika indramu terpesona dengan keindahan dunia ini, bayangkan dunia baru yang akan datang, yang tidak akan mengenal dosa dan kematian, di mana alam tidak akan lagi diselubungi bayangan kutukan. Biarkan imajinasimu menggambarkan tempat tinggal dari orang-orang yang diselamatkan. Dan ingatlah bahwa kenyataannya akan lebih mulia dari yang dapat dibayangkan oleh imajinasimu yang paling tinggi. Dalam aneka karunia Allah di alam, kita hanya melihat kemuliaannya yang samar-samar. Ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Penyair dan pecinta alam memiliki banyak cerita tentang alam, tetapi orang Kristenlah yang menikmati keindahan bumi ini dengan penghargaan tertinggi, karena ia mengakuinya sebagai karya Bapaknya dan merasakan kasihnya dalam bunga, semak, dan pohon. Tidak seorang pun dapat sepenuhnya menghargai pentingnya bukit dan lembah, sungai dan laut, dan tidak menganggap itu semua sebagai ungkapan kasih Allah kepada manusia. Langkah kepada Kristus, halaman 148 dan 149. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Dalam renungan hari ini kembali dikatakan bahwa saat kita terpesona dengan keindahan dunia ini, bayangkan dunia baru yang akan datang yang tidak mengenal dosa dan kematian. Nah, Roh Nubuat ada menggambarkan sedikit tentang dunia baru nanti berdasarkan hayal Nyonya White. Kita baca dari Membina Keluarga Bahagia halaman 523 paragraf 1 yang menyatakan, "Saya melihat juga padang yang lain penuh dengan segala macam bunga, dan bila saya memetiknya saya berkata, dia tidak akan pernah layu. Sesudah ini saya melihat tanah yang datar dengan rumput yang tinggi, amat indah pada pemandangan mata. Warnanya kehijau-hijauan dan merupakan bayangan perak dan emas, sementara berombak-ombak dengan megahnya untuk memuliakan Raja Yesus. Kemudian kami masuk ke dalam suatu padang datar yang penuh dengan segala jenis binatang, seperti singa, domba, harimau, kumbang, dan serigala. Semuanya ada bersama-sama dalam damai." Kemudian, masih dalam buku yang sama, Membina Keluarga Bahagia halaman 523 paragraf 2 kita baca, "Kami berjalan dari tengah-tengahnya," maksudnya di tengah-tengah hewan-hewan tersebut, "dan diikutinya kami baik-baik dari belakang. Kemudian kami masuk ke hutan gelap seperti yang ada di sini. Bukan, melainkan terang seluruhnya dan indah.
dahan-dahan pohon-pohon melambai-lambai ke sana kemari, dan kami sekalian berseru, kami akan tinggal sejahtera dalam belantara ini dan tidur di hutan. Membaca hayalnya White sudah membuat kita rindu untuk tiba di negeri perjanjian. Selanjutnya, Heaven halaman 133 paragraf 1 berkata, singa yang seharusnya sangat kita takuti dan khawatirkan di sini, kemudian akan berbaring bersama domba, dan segala sesuatu di dunia baru akan damai dan harmonis. Pohon-pohon di dunia baru akan lurus dan tinggi, tanpa cacat. Bagaimana dengan pohon pengetahuan yang baik dan jahat? God's Amazing Grace halaman 365 paragraf 3 menyatakan, tidak ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang akan memberikan kesempatan untuk pencobaan. Tidak ada penggoda di sana. Tidak ada kemungkinan salah. Setiap karakter telah bertahan dari ujian kejahatan dan tidak ada lagi yang rentan terhadap kuasanya. Lalu, bagaimana dengan laut? Meskipun kita senang bermain di pantai, tetapi melihat lautan luas, ada rasa takut dalam hati kita. Manuskrip 31 tahun 1889 paragraf 9 berkata, laut memisahkan teman. Itu adalah penghalang antara kita dan orang yang kita cintai. Hubungan kita terputus oleh lautan luas yang tak terukur. Di dunia baru tidak akan ada lagi laut, dan di sana tidak ada perahu dengan dayung akan lewat. Puji Tuhan, di dunia baru tidak akan ada aliran air yang deras, tidak ada ombak yang menelan, tidak ada ombak yang bergemuruh dan bergelora. Inilah gambaran kecil tentang dunia baru nanti. Karenanya saat kita memandang keindahan dunia ini, kita merasakan sukacita bukan hanya melihat keindahannya, tetapi terlebih lagi akan bayangan keindahan alam dunia baru nanti. Keindahan dalam dunia ini menjadi dasar pengharapan untuk keindahan dunia baru nanti. Bahwa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, serta yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Siapakah Dia yang dimaksudkan oleh Paulus? Dia yang Paulus maksudkan adalah Allah Bapa. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 80 paragraf 2. Penyair dan pencinta alam memiliki banyak cerita tentang alam, tetapi orang Kristenlah yang menikmati keindahan bumi ini dengan penghargaan tertinggi karena ia mengakuinya sebagai karya Bapanya dan merasakan kasihnya dalam bunga, semak, dan pohon. Alam semesta ini adalah karyanya Allah Bapa yang Dia wujudkan melalui anaknya. Dan bila kita menyadari akan hal ini, bahwa Bapalah pencipta kita, maka kita akan apresiasi dan nikmati keindahan dunia ini dengan penghargaan tertinggi, sebab Bapa akan sediakan yang lebih indah dan mulia di dunia baru nanti. Kiranya kebenaran ini mengingatkan kita agar berjaga dan bersedia dengan menerima Kristus dalam hati kita, agar saat Yesus datang kedua kali, kita menerima keselamatan dan menikmati keindahan dunia baru. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas cuplikan gambaran akan dunia baru, sesuai dengan hayal yang diterima oleh Nyonya White. Hal itu sudah membuat sukacita bagi hati kami, membuat kami rindu untuk segera tiba di negeri perjanjian. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati, itulah pengharapan kemuliaan, dan bila mana Kristus datang kedua kali, kami semua diselamatkan. Dan kami boleh melihat akan keindahan alam dunia baru bersama Bapa dan Anak, sebab Engkaulah pencipta segalanya yang Engkau wujudkan melalui anak-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal,
Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.